membawa keluarga atau kerabat dari kota-kota ya, yang saya ingat dari Bogor, Ya. dari Lampung, Dari Lubuk, Sulawesi ya. Tengah, dari Apa Palu. kesaksian mereka yang sampai Sudah pada sembuh, Pak. Sudah, puji Tuhan. Semua Yes. yang saya bawa ke sini sudah sembuh. dari penyakit Ya, apa aja itu kalau dari boleh tahu? Kanker, batu empedu, asam lambung, macam-macam sudah. Yes, yes. Pada sembuh semua, puji Tuhan. Yang beberapa bulan lalu Ya, ya, kita ya. sempat ketemu, Ibu ada Ya. bawa dari Bogor, Ya. Lampung, dan Luwu ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sharing doa atau pelayanan firman dari Pastor Andi Simon, saya merasa dikuatkan oleh Tuhan. Amin, amin. Luar biasa. Karena firman Tuhan itu memang berkuasa, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan sukacita. Ini Bapak dan Ibu dari Seruyan, Kalimantan Tengah, dan sudah mengikuti channel kurang lebih setahun, dan luar biasa. Firman Tuhan itu dahsyat ya. Hari ini kali pertama atau sudah beberapa kali ke sini? Kali pertama, Pak. Kali pertama. Melihat suasana yang di sini dengan yang di video tampilan, apakah sama ataukah ada yang dibuat sedemikian rupa sehingga menurut pendapat Bapak ya, Kalau saya ya lebih luar biasa lagi setelah saya lihat sendiri. Kalau ininya sama, tapi ternyata Suasananya? Ya, suasananya sama, tapi saya udah lihat sendiri. Nah, Jadi kita lebih, hati kita itu lebih melihat nyatanya gitu. amin, amin, amin. Pak, selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan, tetap semangat, tetap percaya, tetap berdoa. Tuhan memberkati Papa dan Ibu. Shalom. Ah, ini ibu-ibu dari mana dulu? Kita perkenalkan dulu ini ibu-ibu yang penuh sukacita ini. Bu, nama dari mana? Yamsa Silalahi. Horas. Medan Siantar. Berapa orang ini dari Medan? Ini dari Batam. Dari Medan dan Batam. Iya. Wah, keluarga atau ketemu di sini atau Beradik. berarti dari Medan, Batam, janjian di Balikpapan. Wah, luar biasa. Ini Bu, nama siapa Bu tadi? Yamsa Silalahi. Yang saya silalahi Ibu. Saya Lisbeth Silalahi. Oh, sama ini Boru Silalahi ya. Ya, oke. Ya, Bu, ini mengenal pertama kali pelayanan Pastor Andi Simon ini melalui media mana? Sehingga dari Medan, dari Batam ini datang beribadah bersama-sama memuji Tuhan di Balikpapan bersama Pastor Andi Simon. Di YouTube doa kesembuhan. Apa yang dilihat di sana di YouTube? Ada firman Tuhan dan ada air kesembuhan. Jadi saya Amin. selalu ikut jam 5 ke jam 6 di sana. Setelah menyaksikan itu semua, nekat datang. Nekat harus ketemu Amin. sama Pastor Andi Simon. Andi Simon. Wah, ditambah marganya sama Ibu. Puji Tuhan Bu, selamat beribadah Bu, tetap semangat Bu, tetap percaya. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita bertemu di sini di Geraha YS Balikpapan. Dari mana ini Bapak Ibu? dari Palu. Dari Palu. Kami sudah kembali kedua kalinya. Kerinduan untuk datang lagi tetap selalu ada. Yes. Bapak nama siapa boleh tahu? Bagus Salim. Pak Ibu? Sunarlis. Ya. Ya. Kalau ini Ibu bilang katakan sudah 2 kali, Iya. berarti ada pengalaman pertama. Iya, Yang betul pengalaman sekali. pertama saya tanya, apa yang Ibu harus rasakan dan alami? Begini, waktu saya datang sini, mata kanan saya tidak bisa melihat. Dalam arti mata kanan saya Kabur? memang bukan kabur, tapi segini bayangannya kecil sekali. Tapi puji Tuhan, setelah dari Kalimantan sebulan kemudian, saya walaupun tutup mata begini saya sudah bisa lihat, walaupun tidak jelas Amin. sekali. Tapi Amin. ada mujizat yang sudah Tuhan buat saya lewat tangan Pastor Andi. Lewat Amin. jamahan Pastor Andi. Amin, luar biasa. Amin, Karya luar Tuhan biasa. luar biasa Iya. ya. Pastor Andi melayani, mendoakan
Tuhan Yesus yang memulihkan, menyembuhkan. Iya. Luar biasa. Ini kesaksian pagi-pagi hari yang memberikan kita semua kekuatan, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan nanti melalui media, bahwa ada kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat di tempat ini, sehingga pengalaman pertama datang, kondisi matanya bahkan tidak melihat, ya. Iya, sama. Bukan kabur, tadi saya jelas kabur, Iya, tetapi melalui jamahan Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan, diberikan penglihatan yang baru. Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih untuk kesaksiannya dan semangatnya pagi hari ini. Kita persiapan masuk ibadah. Wah, ini ibu yang dari ini bawa rombongan dari mana ini? Gangguan fungsi hati kasihan. Oh iya iya iya. Saya iya. percaya lewat jamahan tangan Pastor Andi Simon, Tuhan pakai dia untuk bisa membantu sesama. Lewat jamahannya jiwa-jiwa bisa disembuhkan. Amin. Ini ibu kesaksiannya walaupun tidak hanya asing menemani lagi. dan membawa keluarga atau kerabat dari kota-kota, ya, yang saya ingat dari Bogor, Ya. dari Lampung. Dari Lubuk, Sulawesi Ya. Tengah, dari Apa Palu. kesaksian mereka yang sampai Sudah pada sembuh, Pak. Sudah, puji Tuhan. Semua Yes. yang saya bawa ke sini sudah sembuh. dari penyakit Ya, apa aja itu kalau dari boleh tahu? Kanker, batu empedu, asam lambung, macam-macam sudah. Yes. Yes. Pada sembuh semua, puji Tuhan. Yang beberapa bulan lalu, Ya, ya, kita ya. sempat ketemu, ibu ada Ya. bawa dari Bogor, Ya. Lampung dan Luwu, ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yes. Saya percaya suami saya juga bisa disembuhkan. Amin. Iman yang Saya percaya yakin. itu yang dahsyat, ya. Selamat beribadah, Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo, halo. Ini Ibu siapa, dari mana? Jauh dari Sulawesi Tengah, dari Poso. Yes. Iya. Nama Ibu siapa? Nama saya Lace Puima. Berarti bahasa Poso pasti. Bahasa Poso, iya. Yes. Ini dengan anak atau keponakan? Anak. Anak. Iya. Saya divonis dokter ada tumor ganas, payudara yang ganas. Dalam proses pemulihan sekarang. Kedatangan saya di sini, mudah-mudahan Pastor Andi bisa sembuhkan jamar ini. Mengenal pelayanan Pastor Andi di Poso melalui media mana, Bu? Facebook. Facebook, ya? Iya. Oke. Tapi melalui media itu Ibu ambil channel yang asli Pastor Andi Simon, ya. Yang asli. Iya. Jangan sampai ada modus untuk kirim uang, Ada untuk ikut kirim jam. air. Iya. Jangan sampai tergiur sama penawaran-penawaran sehingga mengirim uang itu tidak ada dari pelayanan Pastor Andi, ya. Oke. Jadi ini Ibu dengan anak terkasih khusus datang dari Poso. Iya. Kali pertama atau? Baru pertama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini Ibu ikut ibadah? Ikut. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat. Pakai topi karena sudah botak. Ya, namanya Ya, proses, ya. nggak apa-apa. Tapi percaya masih ada kuasa Tuhan yang Amin, dahsyat. amin. Masih ada doa yang didengar. Masih ada mujizat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Halo, halo Bapak. Boleh tahu dari mana ini? Dari Samarinda, Pak Samsu Kalundas. Ini sudah kali keberapa ini ke sini? Baru pertama sekali, Boleh tahu namanya siapa Bapak? Samsu Pak Kalundas. Samsu. Kalundas. Yes. Di Samarinda, dekat dari Balikpapan. Kedengaran dari mulut ke mulut kah? Pelayanan Pastor Andi Simon atau dari media? Dua-duanya. Dari Dua-duanya? media sama dari mulut ke mulut. Kalau dari Ya. mulut ke mulut itu apa yang didengar, Pak? Luar biasa kesaksian Pastor Andi dan banyak mujizat yang diperlihatkan Tuhan untuk juga bisa disampaikan kepada teman-teman bahwa berkat yang didoakan oleh Pastor Andi selalu berhasil dan sukses. Dan saya pribadi sakit memang sudah 1 tahun, sekucur tubuh lemah dan semangat kurang untuk berusaha bekerja. Dan hari ini saya berjanji sama Tuhan, saya datang ke Balikpapan
untuk minta didoakan oleh Pastor Andi agar saya dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Amin, 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 amin. Pastor Andi sebagai hamba Tuhan pasti melayani, Amin. mendoakan, Amin. dan iman percaya Bapak Samsu inilah yang memberikan mujizat karena Tuhan Yesus sungguh amat baik. Amin. Selamat beribadah Pak Samsu. Sendiri saja dari Ada Samarinda? 4 orang. Dari 4 orang ya? Iya. Ini keluarga ya? Keluarga. Yang menemani ya? Ya, Ya. Tuhan memberkati Pak. Tuhan memberkati. Tetap semangat, Terima sukacita, damai. Amin. Silakan persiapan. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saya undang bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Satu kali lagi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sambil angkatlah kedua tangan kita Bapak. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Inilah iman setiap kami. Selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan ada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Mujizatnya selalu ada buat engkau dan saya.
Apa saudara pulang sudah? Kan khotbah itu apa? Supaya saudara percaya Tuhan Yesus, supaya saudara terima keselamatan itu, terima keselamatan. Saya bersyukur banget pelayanan ini yang saya anggap sederhana, tapi banyak jadi berkat bagi orang banyak. Saya tanya lagi, siapa di sini yang sudah menerima kesembuhan? Banyak juga ya Tuhan. Tentang kesembuhannya, saya mau cerita-cerita sedikit boleh? Boleh ya? Pak Andi, tolong maju ke depan Pak. Ini Pak Andi dan di belakang kamera Pak Dini, dan hari-hari temani saya kalau dia tidak keluar kota, kan sekarang dia dipercaya tempat perusahaan, jadi seringkali kadang-kadang meninggalkan saya. Kita pasti nggak janji yang ini, ya. Jadi ini spontan aja. Coba ceritakan keadaan saya bulan lalu. Jadi bulan lalu Pak Pester mengalami sakit bagian pinggang belakang. Sempat berpikir mau MRI, mau ke rumah sakit, tapi semua tidak terjadi. Tapi yang pasti Pak Pester mengalami sakit yang sangat sakit di bagian pinggang belakang, tapi tetap melayani Bapak Ibu di hari Minggu. Bagaimana kondisi saya? Yang Pak lihat langsung. Kalau jalan turun mobil agak susah untuk mau berdiri pertama saat duduk. Jadi begitu duduk mau berdiri pertama agak susah. Dan kalau jalan agak-agak miring. Itu saya alami Bapak Ibu, itu saya rasa sakit paling lama, kasihan. 1 bulan hampir 2 bulan ya. 1 bulan lebih ya Pastor. Jadi saya ketika bangun waktu sakit itu 1 bulan lalu, itu bangun lebih subuh, lebih awal karena saya harus persiapan untuk recovery diri saya. Biasa saya bangun jam 2, udah prepare ke toilet, doa, form doa. Saya harus bangun lebih awal karena untuk duduk saja saya harus butuh setengah jam. Belum untuk berdiri. Dan saya jalan waktu itu, gimana Pak? Coba demokrasi aja. Pak Pester kalau jalan pertama itu agak miring. Pak Pester miring kanan, kok Denny miring kiri. Gaya dia kaya. Maksudnya dia bilang dia paling sehat di antara kita bertiga gitu. Ya. Jadi sampai saya ada kaca saya lihat di belakang, tulang saya tuh sudah mulai kayak gini, hampir 2 bulan. Jadi saya kalau jalan itu sampai lupa saya. Ketawa orang lagi susah diketawain, sehingga pernah ajar gitu loh ya. Ayo, saya sudah kemana Pak Di? Ya. Sudah kemana aja? Kita coba ke Katulistiwa. Ke Katulistiwa, sempat ke dokter spesialis. Ya katanya paling oke di Balikpapan. Paling oke di Balikpapan, tapi baru via call. Iya. Jadi gimana ya? Akhirnya saya tidak ke dokter, saya tidak MRI, saya sekarang udah sembuh. Sampai pagi juga pengennya kamu sembuh ya? Iya. Kemarin waktu makan apa? Betul. Pas waktu itu saya terakhir ketemu, Pester masih sakit. Saya keluar kota, saya balik. Loh, kok sudah sehat? Jalan sudah lurus gitu. Sampai 2 minggu lalu karena saya itu sudah janji akan ke satu gereja Pentakosta di Balikpapan. Karena jemaatnya nunggu, katanya sudah janji harus datang. Saya datang ke sana. Saya masuk ke dalam dan biasa masuk, duduk Pak Pendeta. Waduh, saya kalau duduk bangun pasti miring. Bisa nangkap ya? Waktu duduk, lalu saya berdiri, jalan pertama miring. Pak Pendeta duduk, Pak Pendeta duduk. Nggak usah, berdiri aja. Karena kalau sudah
Jadi saya pikir waktu itu saya saraf kejepit, saya pikir pengapuran tulang ataukah ada tumor ataukah kanker di bagian persendian sehingga sampai jalan pun seperti itu. Jadi akhirnya karena dia haruskan saya duduk. Kalau mungkin di waktu 1 menit masih bisa tidak terasa itu yang bikin miring itu. Akhirnya saya duduk, ada itu videonya saya duduk menghormati, lalu pendetanya memuji Tuhan, doa, lalu saya jemaat masih duduk, saya berdiri langsung supaya waktu saya dipanggil saya tidak miring jalannya. Karena kalau dari duduk, mari pastor Andi ke panggung melayani, ya. Jangan diketawain, nah. Ini kisah nyata loh. Ya, jadi jemaat masih duduk, saya berdiri dulu, bergaya gitu. Jadi sudah enak kan? Silakan maju, saya jalan kayak gagahnya aja. Padahal dan hari ini saya sudah sehat. Amin. Amin. Saya mau dudukin dulu bulan lalu ya. Pas kalau sudah gini, berdiri langsung nggak bisa. Pas kalau pun pas saya. Betul Pak Denny? Betul. Ya. Betul Pak Denny? Betul, Pastor. Tapi sekarang saya tidak ke dokter Bapak Ibu. Saya tidak anti dokter. Dokter spesialis itu kenal saya kayaknya. Apapun pastor mau MRI, cek datang. Sampai hari ini, saudara-saudara, saya tidak ke dokter. Saya belajar lakukan apa yang saya ajarkan, yaitu utamakan doa. Dan hampir 2 bulan dan secara ajaib tiba-tiba aja saya sehat. Sekarang saya bangun. Saya tidak ajarkan jalan sombong. Kalau kamu jalan A, B, C, aku benci kamu. Iya, itu tadi kesaksian Bapak waktu ya. Baik, sekarang saya mau ajak kita melihat firman Tuhan. Kiranya bisa singkat, saudara tidak terlalu lama ya. Baik, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi tujuan dari bersaksi, saya tidak mempermalukan diriku sendiri, tapi saya mau menguatkan saudara-saudara bahwa hamba Tuhan juga kasihan, bisa juga lemah, bisa sakit. Tetapi waktu saya sakit itulah saya belajar untuk menaruh pengharapan pada Tuhan. Dan puji Tuhan, saya disembuhkan dengan Yesus. Sekarang saya bisa bersaksi negatif keluhan. Karena apa? Tuhan Yesus masih mau pakai untuk jadi berkat bagi orang-orang lain. Filipi 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yesus dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara sekalian, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Hidup kita kadang-kadang khawatir. Seperti saya alami. Kalau kita khawatir, imunnya turun sehingga segala macam penyakit akan bekerja aktif. Penyakit di tubuh manusia itu seperti antara kunci dan gembok. Ketika gemboknya ada, kunci tidak ada, tidak jadi. Ketika kuncinya ada, gembok tidak ada, tidak jadi. Penyakit tubuh Anda, manusia, kunci dan gembok. Ketika gemboknya ada, tubuh mulai lemah. Itu kuncinya, jadi sakit, bakteri itu aktif, virus itu menguasai tubuhmu, atau radang, infeksi dan sebagainya. Tuhan katakan di sini, jangan kamu khawatir. Termasuk apa? Tentang apapun juga. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Termasuk tentang makanan. Ya, makanan ya kita makan ya
secukupnya aja. Di sini siapa yang masih makan B2? Saya juga masih makan, tetapi saya memilih untuk mengurangi. Saya tentang makanan ya. Kadang-kadang kita, maaf ya, masih dihakimi oleh orang-orang di luar agama Kristen. Tentang apa? Tentang makan B2. Pernah nggak? Apa yang saudara dengar? Gitu ya. Baik, sekarang saya coba ekspos di sini saja tentang khawatir hal ini, ya. Tapi tentu tujuan saudara dengar firman Tuhan ini bukan setelahnya saudara rame-rame masak ekor-ekor B2, tidak. Tapi paling tidak kita mengerti apa yang jalan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Kita maju. 1 Timotius 4 ayat yang keempat dan kelima. Firman Tuhan, karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang jika diterima dengan ucapan syukur. Kalau ucap syukur gimana? Ini loh, bimoli, bibir moncong 5 cm, itu ke atas. Kalau bimolimu ini ke bawah, itu menggeruntu namanya. Ya, jadi mengucap syukur ini bibir kita memuji Tuhan ke. Jadi kalau mengucap syukur, kalau menggerutu. Coba kita belajar sama-sama mengucap. Enggak usah jahit-jahit. Bimoli apa bimoli? Mengucap syukur. Saudara tertawa ini nikmat banget loh. Saya kemarin ketemu satu pendeta senior di Balikpapan. Dia habis pasang ring, lalu saya ketemu, Tuhan izinkan kami ke sana. Dia kaget, pastor ini datang ini, kata dia, kayak malaikat datang ke gerejanya. Dia kata gitu, kenapa? Dia tertawa. Dan dia bilang apa? Pak pastor, saya sudah lama gak ketawa begini. Saya bilang, Pak pendeta, jangan-jangan Pak pasang ring itu gara-gara lama ketawa. Karena bentuk hati-hati penyempitan. Kalau ketawa, orang kejepit terlepas. Masuk akal ya kira-kira ya? Coba ketawa. Belajar ketawa ya. Saya suka ketawa, tapi pesan saya kan gak oh dicatat dalam hati. Jangan sampai ketawa sendiri. Bahaya, nanti dikira. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Nah ternyata ucapan syukur itu ayat 5, semua dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa. Jadi siapa yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia itu sudah menaikkan doa kepada Tuhan, ungkapan syukur, give thanks. Tapi siapa yang menggerutu, ia bersungguh-sungguh, ia bisa membuka pintu celah dosa dan pelanggaran. Nah, tidak ada yang haram loh Pak Pendeta. Semua diciptakan Tuhan adalah baik. Kok tadi ada yang bilang yang haram? Ayo. Tadi ada orang-orang berkata, orang luar ya, jangan kau makan daging babi karena haram. Dan ternyata itu memang kata mereka ada benarnya. Tercatat di mana? Yuk kita ngikut sebentar ya ke poinnya. Imamat pasal 11 ayat yang ke-7. Bahasa Indonesia dulu. Kok pakai bahasa Torah aja sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu. Imamat 11 ayat 7. Ayo saudara baca 2, 3.
bagaimana sih ini? Satu ayat dengan ayat lain bertentangan. Tadi dikatakan tidak ada yang haram, tapi di sini berkata itu daging babi. Saya sederhanakannya, daging babi, Bapak Ibu sekalian yang kita baca ini, jangan kau makan. Kata Alkitab yang kita baca sekarang ya, haram bagimu. Masih ada yang makan babi hati setelah hari ini? Masih nggak ada ya. Cuma kita perlu mengerti. Nah kembali, apakah ini bertentangan? Tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, daging babi kau jangan makan karena itu haram bagimu. Kalau kita membaca langsung ini, kita berpikir seperti agama lain yang najis, hubungan dengan dosa atau tidak dosa. Kita berpikir begitu, ternyata tidak seperti itu. Kalau kita melihat teks di dalam berbahasa Ibrani sebetulnya, ini mengandung makna bicara soal antara tahir dan tameh. Tahir itu tahir, tameh itu kotor. Bicara soal koser, kalau saudara bahasa Arabnya biasa halal. Nonton, makan di warung-warung atau tempat makan ada tulisannya 100% halal. Maksudnya itu tahir, itu loh makanannya bersih. Oke, kalau tadi tes berbahasa Ibrani saya bisa buka karena tidak ada poinnya. Sekarang saya coba lihat intip sebentar berbahasa Inggris saja yang mendekati, ya supaya saudara bisa memahami apa yang dimaksud dengan tahir dan tameh. Dan Alkitab terjemahan bebas mengatakan haram itu apa maksudnya. Nah, di dalam tes berbahasa Inggris memakai kata unclean. Unclean itu apa ya? Di sini kalau saudara punya handphone, ada aplikasi diinstal, apa namanya? Diinstal itu diinstal dulu. Kalau dibuat uninstall. Kalau clean, apa artinya? Kalau unclean, tidak bersih atau kotor. Jadi dengarkan, Imam ini berkata sederhananya, Bapak Ibu sekalian percaya Alkitab, daging babi kau jangan makan karena tidak bersih bagimu. Coba lihat, oh Tuhan begitu detail sama kita. Tapi Pak Pastor, tapi Tuhan saya suka makan. Resiko tanggung masing-masing. Daging babi secara medisnya dikatakan mengandung cacing pita yang dalam suhu tertentu yang dimana bakteri udah mati, dia bisa belum mati cacing pita itu. Yang berikutnya, makan B2 memang hocep pakai sencimping, tapi kadar lemaknya Bapak Ibu jangan lupa, kolesterol bisa naik. Jadi kalau masih suka makan, tanggung sendiri resikonya. Ngerti sini? Ya, jadi makan B2 boleh, tapi jangan terlalu. Cara gimana? Cara gimana? Bagi-bagi saya. Ya, saudara sekalian, jadi kita mengucap syukur termasuk apa yang kita makan hari ini, mengucap syukur. Luar biasa mengucap syukur loh. Daging ikan bisa rasa B2, betul? Lebay. Daging ikannya daging ikan, tapi dengan mengucap syukur kita percaya Tuhan memelihara kita dalam hal makan minum dan dalam hal kesehatan. Katakan amin. Kita maju 3 ayat lagi ya. Ibrani 13 ayat 15 sampai 17. Kita belajar hari ini satu kata, mengucap syukur. Ibrani 13 15 sampai 17. Sebab itu marilah kita oleh Dia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi mengucap syukur itu adalah bibir yang memuliakan namanya, bukan bibir bersungut-sungut. Ayo praktek bersama-sama mengucap syukur. Bisa? Tuhan Yesus, terima kasih. Contoh, sekarang coba praktek 1, 2, 3. Jangan copy paste dari hati masing-masing. Tadi kan contoh kan diikuti, ya. 1, 2, 3.
masih 7 orang. Yang lain jangan-jangan kebiasaan sumut-sumut nih kita latihan hari ini. Suruh 3. Jadi mengucap syukur adalah bibir yang memuliakan Tuhan. Ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab mengucap syukur pasti suka berbuat baik, tidak pelit, tidak pendendam. Karena pendendam, orang pendendam itu dikatakan Alkitab seperti seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak masuk kerajaan surga. Barang siapa benci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak masuk surga. 1 Yohanes 3 ayat 15, dicatat aja. Jadi orang yang mengucap syukur, dia syukur akan ada, dan dia suka berbuat baik, suka tolong orang, karena rupanya itu juga yang membuat hati Tuhan bersuka cita. Ayat 17, sudah baca 2-3. Siapa di sini dalam hati aja yang pernah dengar orang Kristen jelek-jelekin mimpinya? Dalam hati aja. Yang berikutnya, siapa di sini pelakunya? Dalam hati aja. Memang pemimpin rohani, pastor, romo, pater, gembala, pendeta itu objek yang paling enak dibully. Betul kan? Iya, tapi jangan lupa kasihan pastor, hamba Tuhan itu manusia biasa, punya keterbatasan. Ya kadang-kadang kan gitu serba salah. Pendetanya sebelum renungan suka nyanyi, dibilang pendeta film India. Pendetanya kalau khotbah pakai bahasa Inggris kayak tadi unclean, katanya sok pintar. Kalau pendetanya khotbahnya sederhana, katanya kurang ilmu teologinya. Kalau pendeta kadang-kadang dekat sama orang kaya, katanya cari muka. Kalau pendeta dekat dengan orang-orang biasa, katanya pencitraan. Pendeta nasibmu gini. Itu yang terjadi mungkin di sekitar kita, tapi saya mau ajak kepada saudara, Tuhan ajar kita hormati pemimpin, hargai gembalamu dengan segala kelebihannya maupun kekurangannya, kasihan hargai dia. Kenapa? Karena mereka lah yang berjaga-jaga atas jiwa. Kalau umurmu sudah genap, gembalamu nanti itu dia akan serahkan jiwamu kepada gembala sejati. Kata genap itu kalau Tuhan panggil meninggal dunia, gembalamu di dunia yang akan menyerahkan engkau kepada gembala sejati, Tuhan Yesus Kristus. Seperti misalnya ibadah tutup peti mati, gembala yang memimpin. Maka saudara, di mana engkau digembalakan, hormati, jangan jelek-jelekan, jangan bunuh. Memang hati senang kalau ngomongin pendeta, ngomongin Ipen. Apa itu Ipen? Ibu pendeta. Memang hati senang. Itu Ipen. Jangan. Mulai hari ini jangan. Karena dia gembalamu yang berdoa buat jiwamu, dan dia bersyafaat, dan dia kunjungi kamu sakit, dia konseling kamu dalam pergumulan, hormati dia. Sekalipun dia punya salah, punya keterbatasan, lebih mudahkah atau apakah menurut saudara, kurang ilmu kah, kurang pintar kah, kurang banyak uang kah, kurang ganteng kah, kurang cantik kah, apa saja, hormati. Hormati gembala saudara sekalian. Amin. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira. Kalau saudara hormati gembala, pemimpin, anak Tuhan Yesus, mereka melayani kasihan dengan gembira, dengan sukacita. Siapa yang untung? Saudara untung, jemaat yang untung. Adakah di sini yang dari Medan? Ada yang dari Medan? Di Medan bergereja di mana?
GKPS, nanti pulang ke Medan, hormati Bapak Gembala. Cara gimana? Ada caranya. Tapi tidak bersama, hanya sekedar ide kreatif aja. Ini kan bulan Desember nih, bulan Desember. Tidak ada salahnya Bu. Bonus lagi. Nanti pulang, jika Tuhan memberkati, tiba dengan selamat, sehat-sehat. Ya, ini kan momen Desember, orang momen Christmas. Pergilah cari di Matahari atau di mana itu, belikan kasih dia kaos atau baju atau blazer lah. Kasihlah ke pendeta di KPS itu. Selama ini mungkin maaf ya, kembali bertahun-tahun kita hanya menghujat, menjelekkan, kurang puas, khotbahnya kurang bagus, kita hanya tidak mau dengar-dengaran. Tapi waktu ada pergumulan, Pak Pendeta doakan saya tumpang tangan. Waktu susah kita datang minta tolong. Waktu senang, seberapa kita ingat? Jarang kan? Hormati pemimpin setelah ini sudah pulang ke gereja masing-masing, tidak salahnya. Kasih dia apa? Mungkin sesuatu lah sebagai tanda kasih. Dan kalau dia senang, yang untuk siapa? Kita yang untuk, dalam arti dia melayani sebagai hamba Tuhan yang merasa dihargai. Memang dia nggak cari penghargaan, tapi dia punya rasa percaya diri dalam melayani. Ini domba-domba Tuhan yang mengasihi dia, saling mengasihi, tidak ada kemunafikan dalam gereja. Bisa gitu? Mau praktek? Saya ngomong gini, saudara, bukan Andi Simon, bukan ya. Saya hari ini keren ini juga merek Casio. Iya, kayaknya minggu lalu ada yang datang kasih berbentuk kain. Lalu karena saya memang orangnya gak suka simpan-simpan, daripada simpan kita pakai, kalau nggak pakai kasih orang. Karena pengalaman orang tua saya almarhum, simpan, semua jadi tidak dipakai. Kan kita budaya timur ini kadang-kadang sayang lah lemari, sayang lah baju kecil-kecil, masih udah simpan lah, tanpa dimakan raya. Kalau sudah nggak pakai, berkati lebih berguna daripada kita simpan. Untuk sekarang sudah ada namanya foto-foto. Zaman dulu foto-foto disimpan, sekarang udah berjamur. Yang dulu cakep jadi banyak kopeng-kopengnya. Kenapa? Nah, saya pakai hari ini. Nanti kalau saya sudah tidak muat lagi karena saya kode-kode gitu sedikit, saya kasih yang membutuhkan. Ya, hormati pemimpinmu. Tidak mustahil loh, saudara-saudara tiba-tiba sembuh total dari Tuhan dan sakit dipulihkan. Kiranya renungan ini jadi berkat positif kita, mari kita beri bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, kami pulang menjadi orang yang merdeka dan terhakimi lagi karena mau belajar menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Diberkati kasih Bapak Ibu sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian ini akan membawa kita pulang dengan damai dan kesehatan dan keselamatan. Kau Bapa yang baik, mana jempolnya? Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Maka dalam hal makanan pun perhatikan kita Bapak Ibu sekalian. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Kami angkat tangan kami itu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku
ku mengasihimu. Bila akhiri kita bersyukur punya Tuhan apa yang baik. Bahkan dalam hal makan minum pun dia perhatikan kita. Jangan khawatir lagi ya. Karena firman Tuhan kita pulang menjadi orang-orang yang sangat bersukacita, sangat senang. Kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang sangat baik dan mengasihi kita semuanya. Amin. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila aku jatuh. Kau menopangku. Kami berikan syukur hanya pada Tuhan. Ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Amin. Saudara, kita akan berdoa untuk air yang saudara dapat tadi. Biar ini juga doa berkat bagi saudara saya. Ini adalah air putih biasa yang kita beli secara profesional di pom, higienis air minum. Di depan pun demikian. Meskipun dari keran PDAM itu sudah difilter dengan 2 mesin dan beberapa 10-12 itu penyaring dan juga alat yang setara dengan isi ulang. Kalau isi ulang sekali refill 5.000 masalah saudara. Nah itu kita memang kasih layanan gratis dan silakan saudara ambil secukupnya ya. Ini kita bagikan. PSRD bukan bisnis air dan PSRD tidak bikin air ya. Ini walaupun ada label clean water, ini hanya sebagai sign tanda saja bahwa air ini kita sudah doakan, hamba Tuhan membantu mendoakan. Karena saya percaya firman Tuhan berkata ada kita orang yang beribadah pada Tuhan Yesus air minum diberkati, makanya diberkati dan dia sehat. Baik, angkatan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah air minum biasa, air putih biasa. Namun hamba Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu minum ada kesembuhan. Kasih kepada orang yang sakit gratis ya, cuma-cuma. Dan engkau berikan ada kesembuhan. Air biasa dan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastor minum, saudara minum silakan. Pastor orang silakan.
masih disembuhkan lewat pelayanan seperti ini. Bukan cuma ketemu tapi live streaming juga. Kemarin ada yang papanya itu umurnya berapa? 80 umurnya, gula darahnya 600. Puji Tuhan, lewat pelayanan ini nggak ketemu loh, hanya live streaming. Normal, asam uratnya normal, semua normal, udah pulang dari rumah sakit dan sekarang sehat. Ini hanya satu dari sekian banyak. Saya mungkin pelanggan itu coba kasih lihat YouTube bisa dikasih YouTube. Nah kita layani kalau teman-teman dulu ya di dulu. Ya. Nah ini khususnya di YouTube saya mengekspos banyak sekali tapi kan terbatas. Jadi contoh kali ini 2, ini banyak. Jadi ini tidak mewakili karena ini hanya sebagian saja kesaksian orang alami seperti misalnya ini itu pastor apapun yang rasul. Jadi saya ngomong ini saya tidak asal ngomong, juga bukan akan menguatkan atau saudara kita buat kalimat tidak, tapi saya membaca itu bapakku 600 asam uratnya tinggi sudah didoakan, gulanya turun normal, asam uratnya normal, langsung pulang dari rumah sakit. Itu yang sendiri, bukan saya tulis. Ini juga ya apa ya dia banyak lagi semua. Nah jadi ini pelayanan jadi berkat, jadi berkat sekalian. Baik akan pulang ya, baru Natal gitu kan. Saya mau tanya nih, mau tanya ya, tanya. Kan banyak tanya saya, besar 25 kan hari Senin bikin pada Natal nggak? Saya mau tanya nih, sebagai referensi masukan kepada saya pribadi. Kan bagi saya kan, saya tidak dalam fokus penggembalaan. Dan saya tahu kalau Natal itu biasanya orang ada istilah Kristen Natal. Ya nggak pernah gereja pun muncul di gereja. Kristal. Nah, dan yang saya rasa Bapak Ibu sekalian di sini hampir semua, mungkin saya salah, tapi saya rasa semua punya gereja masing-masing. Betul nggak? Jadi kalau saya saya 25 pesannya bikin nggak? Pasti meriah, pasti ramai, pasti banyak datang. Saya berpikir sebaliknya. Enggak lah, 25 saya rasa masing-masing itu gerejanya saya. Lalu saya cari gereja juga. Di mana? Ya ada open house-nya. Nah, sekarang tanya, menurut saudara kalian, menurut saudara masukan 25 di sini ada nggak di ibadah Natal atau tidak? Ada. Oh, ya bagus idenya. 25 kita ada stream aja. Oh. Iya, nanti diambil infonya lewat live streaming ya, saya atau berikutnya. Intinya sih kalau ada kesempatan saya senang bikin, nanti kita bikin banyak. Paling lihat ini. Empat, mengucap. Mengucap. Oh ya, pulang semuanya dalam ucapan syukur. Angkat tangan saudara yang baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pulang anak sekalian, dan bawalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai kita secara bahkan sampai selama-lamanya. Yang sakit
Iya. Ibu ini kayaknya mau bekerja di Pulau Tua sudah kasihan. Wah, ini Ibu dari mana ini? Saya dari Surabaya. Iya, iya. Dapat berkat payung ini. Berkat payung dari Pastor Andi. Puji Ayo. Tuhan. Setelah ibadah mendengarkan firman Tuhan, apa yang Ibu rasakan? Ibu siapa tadi namanya dulu? Bu Stefani. Ibu Stefani ya, dari Surabaya. Dari Surabaya. Apa yang Ibu rasakan mengalami mendengarkan khotbah firman Tuhan? Biasa. Amin. Luar biasa. Dari wajahnya saja sukacita luar biasa. Amin. Terima kasih. Ya, Bu Stefani tetap sukacita, semangat Amin, ya, amin, ya. menyebarkan kabar baik. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin, pasti. Jadi kapan kembali ke Surabaya ini? Belum tahu, cuma saya sudah janji kalau saya di Balikpapan setiap minggu saya harus datang ke Pastor Amin, Andi. luar biasa, Iya, dahsyat. iya. Oh, Sultan ya. Mana kameranya nih? Di sini aman. Sebelah sini depan ya. Halo. Setelah mengikuti ibadah, walaupun ini terharu tapi wajahnya sukacita ini. Amin. Berapa orang dari Samarinda? Berdua sama anak. Anda sama anak ya. Tadi firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Andi Simon, ada yang mengena di hati atau Iya. apa betul, itu? Pak. Saya bilang. Saya sangat bersyukur karena dengan firman Tuhan saya bisa kuat. Tetap sukacita Bu, Tuhan Yesus memberkati.
didoakan itu Pas minum air. ada suatu reaksi ya? Iya, Puji Tuhan. memang rasa kayak sudah lemas, nah nggak sadar sudah setelah itu. Amin, amin. Yang sudah bertahun-tahun sakit ini. Ini pertama kalinya juga. Tadi sampai di lantai itu dirasakan atau secara natural aja? Itu nggak sadar. Pas habis minum air, memang sudah terasa lemas. Setelah itu nggak sadar apa-apa. Amin, amin. Tapi setelah didoakan, tentu iman dari istri, suami, dan saya lihat tadi kemesraan ini terjadi lagi. Tuhan Yesus dahsyat. Dilayani, didoakan, sukacita. Ini nama siapa, Bu? Nama saya Jeniati Sapan. Ini suami yang terkasih? Dan terus dipanggil lagi. Ini keluarga? Ini Mama. Mama ya? Ya. Ya. Senang hari ini melihat keluarga-keluarga yang dipulihkan ya. Semua. Tuhan bisa ketemu pastor, bisa dinyambung pastor. Amin, amin. Soalnya sudah lama kita mau kesini kan, cuman nggak ada waktu karena kita kerja. Yes, di Jadi- Samarinda. Iya Samarinda. Ya, ya. Jadi hari ini kita ada waktu, ada sempat dari kita kesini sama keluarga. Karena ini dia sudah bertahun-tahun dia sakit. Ya. Macam-macam dimasuki, semacam kuntilanak lah, pocong lah, gundurwo. Pokoknya makhluk jin itulah yang sering masuk ini. Jadi kita sudah ke sana-sana kemari berobat ke orang suku Toraja juga pernah sudah berapa orang yang obat orang Ya, Toraja. Ya, Banyak. kami sangat bersyukur bisa ketemu pastor, bisa diakan pastor. Ya, Terima kasih. sampai jumpa Ibu, Terima kasih. Bapak, dan Mama terkasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Dari mana ini datangnya? Suyan. Ah, iya, yang Surian Kalimantan Tengah tadi ya. Iya. Ya. Tadi ikut ibadah, layani, doakan. Ada hal apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu ini sebagai suami istri. Saya lihat tadi Ibu sampai tadi manifestasi ini meronta-ronta. Sadar nggak itu Bu? Tidak. Amin, puji. Puji Tuhan ya. Kuasa Tuhan Yesus, Amin. kuasa dalam tubuh saya. Amin, amin. Sembuh Tuhan, sembuh. Amin. Sembuh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Amin. yes. Tuhan. Layani, Terima kasih, didoakan Pak. Pastor Andi Simon. Amin. Segala hal yang baik Tuhan kerjakan, Amin. Tuhan perbuat. Ini langsung kembali ke Kalimantan Tengah. Ya. Ya, selamat dalam perjalanan Pak. Tiba keluarga di Surian, di Kalimantan Tengah menjadi saksi Kristus ya. Tuhan Yesus Terima dahsyat. kasih Pak. Tuhan memberkati kita. Amin. Jakarta. Yes. Sabtu saya mau pulang. Ini Dia Om, saya, oh adik. adik Iya, iya. yang 6 kali operasi mata. Iya. Tapi doakan terus, diikut YouTube terus. Dia bilang lu lah di situ kan. Tolong lo pergi ke sana. Tapi ini matanya sudah Udah tidak. bisa melihat, Hah? udah bisa baca WA. Sudah bisa. Tadinya belum bisa baca WA. Puji 6 kali Tuhan. operasi karena dibilang dokter mau buta, glukoma. Iya, iya, iya. Bernama Yesus. Terus ini bisa komunikasi nih Pak? Amin ya, ini lagi di Jakarta dia. Wah, luar biasa. Puji Tuhan ya. Iya. Amin. Saya hari Sabtu mau pulang, nanti tahun depan Ya. saya datang lagi. Sampai jumpa Bu, terus menjadi saksi Kristus. Setelah ini beberapa kali datang ibadah di tempat ini. Sudah ada 7 kali. 7 kali bersama Pastor Andi Simon. Ibu sendiri merasakan apa atau Amin, kebaikan luar biasa. Tuhan apa yang Ibu rasakan? Saya merasakan sukacita dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Rasanya dunia ini gak ada arti, bukan soal sombong ya maksudku. Ya. Ada damai gitu, gak khawatir. Amin, Tapi amin, kita bersujud pada Tuhan. Haleluya. amin, Tiada yang amin. mustahil bagi Bapak. Amin. Diberkati pelayanannya. Cuman saya hanya saran, siapa ada koordinat sekolah minggu supaya mereka tidak seperti ini. Ya, terima kasih Supaya buat ada masukannya Bu ya. koordinatnya, Jadi mereka diajar basic untuk memahami firman Tuhan. Ya. Oke? Sampai Saran jumpa saya. Ibu dari Jakarta, Depan saya. Ibu Parian Ramses. Ini adik saya namanya Pariam Ramses. Oh, Parian Ramses. Saya Ini kakaknya. wajahnya sukacita ya, Dia sudah lagi di gereja GKPS ini. menjalani tindakan Tapi dia operasi keluar 6 dari kali ruangan. Oke. dan hari ini matanya sudah beransur-ansur normal, udah pulih. bisa baca WA. Wow, Tadinya belum sehat, bisa luar baca biasa. WA. Luar biasa Pak. Dalam nama Yesus ya. Yes, Bye-bye. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Ya. Ya, thank you. Dadah. Jadi, datang lagi Pak ya. Aku sedikit ya. Wah, ya. Banget ya.
kesempatan loh. Makanya pulih total. Luar biasa. Ya, apa ya? Ayo. Shalom semuanya, shalom. Saya sedang sangat terharu sekali karena dari pasangan kekasih ini ada tadi menyapa saya mau izin kembali ke kota Surabaya. Ternyata kekasih ini sudah di sini ada 1,5 bulan. Datang dalam kondisi bagaimana, coba cerita, coba. Ini kasih kesaksian. Awalnya tadi bengkak gede banget dan kesusahan jalan. Sempat putus asa karena di rumah sakit belum menemukan penyakit apapun. Akhirnya dari orang tua kami diangkat ke Pastor Andi Simon. Kami datang ke Pastor Andi, doakan Tuhan selama seminggu semakin membaik dan sampai saat ini sehat pulih seperti sedia kala. Total pulih. Dan ternyata juga ada pekerjaannya ya yang dikerjakan di Balikpapan ini. Dan sekarang mau pamit, dia katanya mau kembali ke kota Surabaya hari Rabu nanti. Makasih banget udah jadi berkat buat pelayanan ini dan sudah membuat kita semuanya memberkati. Shalom semuanya. Thank you ya. Ya. Tadi dilayani, didoakan. Bapak siapa saya panggil nama ini? Alau. Bapak Alau, kok Alau? Ya. Pendeta Alau. Pendeta Alau, hamba Tuhan di Samarinda. Melayani juga. Bulungan. Di Bulungan ya. Wah, luar biasa. Hari ini jumpa di Balikpapan ya. Nah, tadi dilayani, doakan oleh Pastor Andi Simon. Sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang dialami, dirasakan? Mulai ada kelegaan. Amin. Amin. Dengan baru kejar tadi, baru nyampe. Ya. Oh, halo. Ini berarti fasih bahasa Dayak ini. Iya. Ya. Boleh sapa dulu keluarga di Bulungan atau kerabat di Samarinda yang pakai bahasa daerah sana, ayo. Ya, kalau bahasa daerah ya kita sudah sampai di sini. Ya. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan sudah kasih petunjuk yang tiga. Yes. Kepala saya datang berobat, didoakan di tempat ini oleh Pak Simon. Puji nama Tuhan, dan Tuhan telah memberi kekuatan kepada Aki. Juga Aki dengan lewat dan cita-cita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, amin. Ya. Tuhan telah memberkati. Berarti saya tidak salah kalau panggil ini Pendeta Halau. Iya. Oh ya, melayani di Bulungan ya? Bulungan Malinau. Malinau ya? Jemaat apa kalau boleh tahu di sana? Jemaat Data Baru. Baru ya. Oke. Semangat terus melayani Tuhan di Bulungan Malinau dan semakin sehat. Ya, Kecamatan Sungai Bon. Yes, semakin sehat, semakin semangat melayani Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Wah, luar biasa. Pendeta Ahau dari Bulungan Malinau. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa ini dari Medan dan Batam. Kalau polisi viral di belakang itu dari Balikpapan. Iya kan? Sibuk sekarang, sibuk. Ya, sampai jumpa. Balikpapan, Batam, Medan, Siantar, Danau Toba. Ini ada rame-rame, Kak, ada yang mau sampaikan untuk Pastor Andi ini, ayo. Terima kasih sehat selalu Pak Andi. Buat Pastor Andi, semoga Tuhan yang untuk menyebarkan lewat Pastor Andi. Amin. Terima kasih. Yang dari Danau Toba ini ya. Dari Kabupaten Toba, Pastor, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Selamat sampai tujuan. Sebarkan kabar baik. Tuhan Yesus dahsyat.